Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya Brian Channel ya, dengan materi pembelajaran daring yaitu dasar-dasar dari otomotif. Nanti dalam video ini yang pertama akan muat dari prinsip kerja dari motor 2 tak, dan yang kedua prinsip kerja dari mesin 4 langkah, yang ketiga dasar-dasar dari mesin, serta yang terakhir adalah siklus dari mesin. Dasar-dasar dari mesin ya. Tenaga atau daya untuk menggerakkan kendaraan diperoleh dari panas hasil pembakaran dari sistem bahan bakar. Itu yang terjadi di dalam mesin ya, di dalam piston ya, di dalam boring. Jadi panas yang timbul karena adanya pembakaran itulah yang diperlukan untuk menggerakkan suatu kendaraan. Alat untuk membangkitkan tenaga ini disebut dengan penggerak utama ya, yang sering kita sebut dengan mesin, yang dapat merubah tenaga panas menjadi tenaga gerak mekanik ya. Agar mesin dapat bekerja, maka rangkaian tertentu dari suatu proses harus terjadi ya secara berurutan ya, secara berurutan terus-menerus, yaitu yang pertama mengisi silinder dengan jumlah campuran yang mudah terbakar. Yang kedua menekan campuran tersebut ya sampai pada volume yang tertentu. Itu yang pertama hisap. Itu yang kedua adalah pada langkah kompresi. Yang ketiga adalah menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga ya. Jadi setelah kompresi ini langkah kerja. Setelah yang keempat adalah mengeluarkan, ini langkah buang ya, mengeluarkan gas buang yang telah terbakar ya dari dalam silinder. Yaitu gas-gas yang terbakar dalam silinder dikeluarkan melalui katup buang. Ini adalah langkah buang. Nah, keempat ini harus terjadi secara berurutan dan berulang-ulang. Siklus dari mesin. Urutan di atas secara umum dinyatakan sebagai berikut. Ini gambar dari penjelasan tadi. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake stroke. Yang kedua adalah langkah kompresi atau compression stroke. Yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Untuk menghasilkan tenaga yang terus-menerus, maka mesin harus mengulangi urutan di atas secara berulang-ulang. Satu rangkaian proses yang lengkap disebut dengan siklus. Jadi ini disebut dengan siklus. Kalau sudah 1, 2, 3, 4, dari 4 ini kembali lagi ke 1 dan seterusnya seperti itu. Mesin atau motor bekerja berdasarkan salah satu dari 2 jenis siklus. Yang pertama siklus 2 langkah atau yang sering disebut dengan 2 tak. Yang kedua siklus 4 langkah yang sering disebut dengan 4 tak atau 4 langkah. Pada mesin 2 langkah, satu siklus terdapat 2 kali langkah piston. Yang pertama adalah ke atas TMA. TMA itu titik mati atas, dan yang satu lagi yaitu ke TMB, titik mati bawah, yang terjadi selama 1 kali putaran poros senggol. Itu untuk motor 2 langkah. Pada mesin 4 langkah, satu siklus terdapat 4 kali langkah piston, 2 kali ya ke atas titik mati atas atau TMA, 2 kali ke bawah TMB, titik mati bawah, yang terjadi selama 2 kali putaran poros senggol. Berarti 1 kali putaran poros senggol itu ada 2 langkah.
Prinsip kerja mesin dua langkah. Yang pertama adalah langkah hisap dan kompresi. Ini terjadi secara bersamaan ya. Setengah putaran poros sengkol piston bergerak dari TMB ke TMA, itu adalah langkah hisap. Nih ya, piston bergerak dari TMB ke TMA, ini langkah hisap ya. Ini jadi karburator masuk ke dalam poros sengkol ya, masuk ke dalam ruang bakar, dalam silinder ya. Di bawah piston, artinya di sini ya. Selama langkah piston menuju ke TMA, ruang engkol akan membesar. Karena ruangannya akan besar ini. Artinya apa? Artinya piston ini gerak bawa ke atas. Jadi ruangannya makin banyak. Dan menjadikan ruang tersebut hampa dan vakum. Nah, karena tidak ada udara yang masuk. Dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir ya dan bercampur dengan bahan bakar di karburator yang selanjutnya masuk ke ruang engkol seperti ini. Tidak ada perbedaan tekanan antara di dalam engkol, poros engkol, ruang poros engkol dan ruang ada di luar ya. Artinya di luar mesin ya, maka akan terjadi pengaliran bahan bakar dan udara ke dalam poros engkol. Nah, bahan bakar di sini akan masuk ke dalam ruang bakar sini. Itu dinamakan langkah hisap atau pengisian ruang engkol di sini. Prinsip kerja dua langkah ya. Di atas piston di sini ya, setelah langkah hisap ya. Selama proses ini ya, piston bergerak menuju ke TMA ya. Bila kedua saluran yakni saluran bilas ditutup dan saluran buang tertutup, maka proses kompresi dimulai ini ya. Ini piston tadi sampai di sini, akhirnya ini naik ke atas. Nah, ini kedua, ini saluran buang tertutup, maka dia langkah kompresi. Piston bergerak ke TMA dengan gerakan piston terus ke atas dan mendesak gas baru yang sudah masuk sebelumnya, maka membuat suhu dan tekanan akan naik ya, karena volumenya berkurang ya beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas atau TMA. Busi akan memercikkan bunga api listrik dan mulai membakar campuran gas tadi yang telah dikompresikan. Langkah ini disebut dengan langkah kompresi ini ya. Ini langkah kompresi. Prinsip kerja motor dua langkah yang kedua yaitu langkah usaha dan langkah buang. Setelah putaran kedua, poros sengkol ya berputar 360 derajat. Piston bergerak dari TMA ke TMB. 360 itu adalah satu kali putaran. Ya, ini setelah terjadi berkembang api, maka piston ditarik didorong ya. Didorong ke TMB ke bawah. Di atas piston ya, pembakaran mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga dan menggerakkan piston bergerak menuju ke TMB ini. Langkah ini disebut langkah usaha ya. Sebelum piston sampai di lubang buang itu dinamakan langkah usaha. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB, saluran buang terbuka oleh kepala piston ini ya. Saluran buang kebuka oleh kepala piston. Gas bekas keluar melalui saluran buang. Ini saluran buang berarti ini sudah langkah buang, berarti ini ke bawah sudah langkah buang. Ini di bawah langkah buang ya, keluar. Dengan langkah buang maka gas baru itu akan masuk dengan bersamaan dengan pada langkah buang, karena membukanya hampir bersamaan ini, selisih berapa senti ini, berapa mili ini ya. Di bawah piston ya, beberapa derajat selanjutnya setelah saluran buang dibuka, maka saluran bilas atau saluran hisap ya mulai dibuka
oleh tepi piston, gas baru yang berada di bawah piston terdesak secara otomatis dan mengalir melalui saluran bilas menuju ke puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Proses ini disebut langkah pembilasan. Nah, ini pada waktu langkah ini kemungkinan bisa terjadi, yaitu adalah gas baru ikut terbuang keluar ya. Ini bisa terbuang keluar, pasti itu. Ini tidak semuanya bersih, akhirnya gas baru yang masuk bisa keluar melalui saluran buang. Prinsip kerja dari motor 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap ya. Langkah hisap adalah katup hisap ini atau katup masuk terbuka ya, katup buangnya tertutup ya. Piston bergerak dari TMA ya ke TMB. Ini yang disebut dengan langkah hisap ya. Gas baru masuk, oleh karena itu gerakan piston dari TMA ke TMB, maka di atas piston terjadi pembesaran volume ya, karena pistonnya ke TMB maka volume di sini akan lebar, mengakibatkan ruang tersebut menjadi hampa atau vakum. Perbedaan tekanan udara luar dan udara luar yang tinggi dengan tekanan yang hampa mengakibatkan udara akan mengalir dan bercampur dengan bensin di karburator untuk membentuk suatu gas ya. Selanjutnya gas tersebut mengalir ke dalam ruang silinder melalui saluran masuk ini ya, saluran masuk ini dan katup masuk saluran masuk ya. Prinsip kerja mesin 4 langkah. Yang kedua adalah langkah kompresi ya. Setelah langkah hisap, maka katup masuknya hisap ini tertutup ya. Katup buangnya tertutup, berarti kedua katup tertutup pada waktu langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Setelah melakukan pengisian ya, piston yang sudah mencapai titik mati bawah ya, dia akan kembali lagi bergerak menuju titik mati atas atau TMA ya, yang memperkecil ruangan di atas piston sehingga campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih padat karena ruangannya kecil, volumenya kecil ya. Tekanannya akan naik pada suhu tertentu ya. Tekanan akan naik dan suhu juga akan naik ya, maksudnya ya. Karena apa? Karena panas ya. Beberapa derajat sebelum torak mencapai titik mati atas atau TMA terjadi percikan bunga api ya, listrik dari busi yang selanjutnya akan membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di sini ya. Ini disebut dengan langkah kompresi. Perlu diketahui bahwa pada saat menyalakan api ya, dilakukan pada waktu yang sedemikian tepat, sebab jika tidak mesin tidak akan mencapai tenaga yang maksimal. Yang ketiga adalah langkah usaha, yaitu katup masuknya tertutup, katup buangnya juga tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB ya. Proses pembakaran menyebabkan campuran gas akan mengembang dan memuai sehingga energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran dalam ruang bakar menimbulkan tekanan ke segala arah ini ya, dan mendesak piston ke TMB. Berarti tekanannya akan segala arah ini. Dari tekanan segala arah ini maka yang dapat bergerak itu hanya piston, maka piston saja yang akan bergerak
ke TMB geraknya. Langkah usaha ini yang diharapkan pada mesin untuk dapat menjaga kelangsungan kerja dan perolehan tenaga dari mesin. Dari proses langkah usaha ini ya terlihat bahwa terjadi proses perubahan energi panas menjadi energi gerak yang berupa gerak bolak-balik, kemudian diubah lagi menjadi gerak putar untuk selanjutnya diteruskan ke roda. Yang terakhir adalah langkah buang yang keempat ya. Pada langkah buang atau masuknya tertutup, ini tertutup atau buangnya terbuka ya, piston bergerak dari TMB ke TMA ya. Setelah mesin menghasilkan energi yang diperoleh dari adanya ledakan gas yang terbakar, selanjutnya piston bergerak dari TMA mendesak gas bekas sisa pembakaran keluar melalui katup buang ya, dan selanjutnya disebut pada langkah buang. Berarti piston bergerak ke TMA, dari TMB ke TMA, gas buang akan tersalurkan ke knalpot dan terbuang ke udara